Pernah nggak sih kalian dengar berita ekonomi kita lagi meroket, angkanya bagus banget, tapi pas ngecek dompet, kok rasanya makin tipis ya? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis paradoks ini. Kenapa data resmi bilang negara kita makin kaya, tapi realitas sehari-hari malah bikin pusing? Kita bakal bedah semuanya murni pakai data. Oke, kita mulai dari data besarnya dulu nih. Indonesia baru aja nyetak angka pertumbuhan ekonomi atau PDB di 5,61% year on year buat kuartal pertama. Duitnya nggak main-main, nembus 6.187 triliun rupiah. Ini rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir loh. Di atas kertas, wah ini pencapaian yang luar biasa banget. Tapi disinilah anehnya kan, angka yang super keren ini malah bikin kita yang kerja sehari-hari jadi bingung. Muncul satu pertanyaan besar, kalau ekonomi beneran meroket, kenapa hidup rasanya kayak survival mode terus? Kenapa warung langganan mulai sepi dan gaji, ya ampun rasanya udah numpang lewat doang sebelum tengah bulan. Nah, makanya kita masuk ke bagian pertama. Pertumbuhan naik, tapi dompet malah menjerit. Buat mecahin misteri ini kita harus paham dulu nih, gimana sih kekayaan negara itu sebenarnya dibagi-bagi ke masyarakat. Coba deh bayangin gini, ada satu desa isinya 10 orang. Satu orang itu bos besar, tiba-tiba penghasilannya naik 50%. 9 orang lainnya, gajinya segitu-gitu aja alias stagnan. Kalau kita hitung rata-ratanya, PDB keseluruhan desa itu ya pasti kelihatan meroket tajam. Padahal aslinya, 90% warga desa nggak ngerasain untung apa-apa. Angka makronya naik, tapi realita di bawah ya jalan di tempat. Jadi, poin pentingnya di sini, PDB itu cuma ngukur total aktivitas ekonomi, bukan otomatis ngukur tingkat kesejahteraan kita. Data dari BPS itu valid, akurat, sama sekali nggak direkayasa. Tapi ingat, data itu cuma ngasih tahu seberapa besar ukuran kue ekonomi kita secara utuh. Dia nggak ngasih tahu seberapa besar potongan kue yang sebenarnya mendarat di piring kalian. Terus kalau duit dari pertumbuhan 5,61% tadi nggak mendarat di dompet kita, siapa dong yang lagi asyik berpesta dan siapa yang menderita? Kenyataannya cukup bikin kaget. Kekayaan kita itu sangat-sangat terpusat. Bayangin, cuma 100 perusahaan raksasa teratas yang saat ini nyumbang hampir 27% dari seluruh PDB Indonesia. Sektor-sektor yang modalnya raksasa kayak teknologi, infrastruktur, dan keuangan itu lagi panen untung gila-gilaan. Merekalah yang paling banyak nikmatin kue ekonomi yang membesar tadi. Sementara itu, coba lihat sisi sebelahnya. UMKM kita yang padahal nyumbang 61% PDB dan secara luar biasa nyerap 97% tenaga kerja, malah banyak yang tertinggal. Mereka ini senasib sama pekerja informal dan buruh pabrik formal yang sekarang malah dihantui ancaman PHK. Jadi gampangnya, sektor padat modal lagi pesta pora, sementara sektor padat karya lagi megap-megap. Ini ngebawa kita ke bagian